Silahkan Miss Nara nyalakan kamera Anda. Miss Nara. Saya tanya dulu nih, Miss Nara. Aku jadi. Saya tanya, muslimah? Alhamdulillah muslim. Muslim. Insya Allah. Muslimah. Silakan Miss Nara. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, silakan. Miss Nara, coba kalau bisa itu kepala kita itu sama tinggi gitu, biar bagus gitu hasilnya nanti. Bang. Silakan. Tidak dengar. Mantap, segini cocok. Ya, siap. Silakan Miss Nara. Apa yang mau Anda sampaikan? Kenapa sih Abang nih selalu mengotak-atik macam tak ada kepuasan lah dengan Islam ini, kenapa? Oke. Sebenarnya saya tidak mengatakan tidak ada kepuasan. Begini, karena banyak orang-orang Islam yang membahas Kristen. Jadi ada sekumpulan ulama-ulama, ustadz-ustadz, para pengajar-pengajar Islam di media sosial, di sosial media, di YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, mereka membahas Kristen. Nah, saya nih sebagai seorang Kristen, saya responlah mereka itu. Saya tanggapi. Begitu. Jadi bukan mengutak-ngatik, bukan tidak puas, tetapi merespon. Silakan, pertanyaan selanjutnya. Untuk apa direspon, Bang? Untuk apa direspon? Karena kalau tidak direspon, seolah-olah kesan yang ditimbulkan adalah bahwa apa yang dikatakan mereka itu benar. Satu contoh misalnya. Mereka mengatakan begini, justru agama Islam itulah yang menjalankan apa yang diajarkan oleh Yesus. Justru Islam itulah yang mengikuti ajaran Yesus. Orang Kristen sendiri malah mereka tidak mengikuti ajaran Yesus. Orang Islam disunat, Yesus disunat. Nah, berarti orang Islam lah yang mengikuti ajaran Yesus. Nah, kalau yang seperti ini tidak dijawab, maka seolah-olah kesannya benar. Nah, makanya saya jawab begitu. Itulah pentingnya menjawab. Silakan. Disunat itu dalam agama Kristen itu apa itu? Dikerat kulit katanya. Iya, itu supaya apa? Baik. Di dalam agama Kristen, sunat itu adalah sebuah tanda perjanjian. Saya kasih tahu dulu. Kalau orang berjanji, misal, asal dari mana? Malaysia kah atau dari Indonesia? Indonesia. Indonesia, berarti tahu paham bahasa Indonesia. Ketika ada seseorang mengikat perjanjian, maka ada yang namanya tanda perjanjian. Biasanya kita itu pakai yang namanya surat atau materai atau cap begitu. Itu sebagai tanda perjanjian. Nah, Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Nah, apa tanda perjanjiannya itu adalah berkitan. Jadi dikerat kulit katannya itu. Itu tanda perjanjian antara Tuhan dengan Abraham dan keturunannya. Nah, tetapi di dalam kekristenan, tanda perjanjian, jadi perjanjian itu diperbaharui. Ya, bukan lagi sunat tanda perjanjiannya, tetapi darah Yesus. Seperti itu. Makanya kata Tuhan Yesus, inilah Bang. Ya karena Muslim nggak tahu, makanya mereka kalau diomong itu pusing. Ya karena Islam kalau sunat, Islam tidak tahu sunat itu apa. Sebentar, coba saya tanya dulu, Nara. Untuk kesehatan. Baik. Oke, dalilnya di mana? Aku nggak tahu dalilnya, itu yang penting itu untuk kesehatan. Nah, makanya saya bilang Islam itu adalah agama ngarang bebas. Saya kasih tahu Nara, begini. Makanya saya tulis begini, saya bisa tanggapi. Islam itu sudah pasti salah, udah dijamin itu Islam itu udah pasti salah. Begini, Islam sebenarnya Muhammad ini asal usulnya itu dari Muhammad. Muhammad melihat orang-orang Yahudi itu sunat. Sunatnya orang Yahudi ikutan, biar mengikuti ajaran terdahulu. Tetapi sayang seribu sayang. Ketika umat muslim sunatnya umat muslim itu tidak yang dimaksud dengan sunat yang ada di dalam perjanjian lama. Sunat di dalam hukum Taurat itu dilakukan kepada setiap pria yang berumur 8 hari. Dan sunat itu adalah tanda perjanjian. Nah, sementara umat muslim sunat nggak peduli. Nggak ada sunat muslim 8 hari itu nggak ada. Muslim sunat ketika kapan saja dia mau perlu sunat. Dan sunatnya memang nggak jelas mau buat apa. Akhirnya dikarang-karang lah untuk kebersihan. Sekarang saya mau tanya nih. Sedikit Nara. Tunggu, sedikit. Aku tanya dulu. Perempuan sunat nggak? Sebentar. Perempuan sunat nggak dalam agama Islam? Sebetulnya dia mau disunat boleh, nggak disunat pun boleh. Dalilnya mana? Dalilnya mana?
Dalilnya aku nggak tahu bang. Nggak tahu lah. Yo nggak tahu. Yang Kok tanya saya? Dalilnya aku nggak tahu karena kalau perempuan itu bisa disunat ataupun bisa boleh enggak. Jadi Ya, terus Nara, kamu kalau kesini kalau gitu ngapain? Kamu kesini cuma jawab nggak tahu terus, gimana? Bukan, aku kan gini. Abang bilang Kristen ribet, tapi lebih ribet lagi. Aku rasa itu Islam lebih ribet lagi. Ribetnya Islam itu gini. Ribetnya Islam itu adalah ribet akan hal-hal yang bahkan mereka orang Islam sendiri nggak tahu. Contoh. Kalau sholat tangannya harus begini. Kenapa harus begini? Terus harus begini. Ada yang bilang di perut begini, ada yang bilang di dada begini. Mumat. Terus saya tanya, kenapa harus begini? Memang betul. Betul kan? Terus tangannya harus begini-begini. Betul nggak? Itu semua ada artinya bang. Oke, coba sekarang saya tanya. Ketika umat muslim sholat, takbiratul ihram, begini tangannya betul? Betul nggak? Kenapa harus begini? Kenapa tangan harus begini? Ada yang bilang di sini, ada yang bilang sini, ada yang depan begini. Coba, yang mana yang benar? Yang simpel aja, nggak mungkin. Hoi, kan nggak mungkin gitu kan? Nggak mungkin hoi. Iya, kenapa begini? Kenapa begini? Ya itu tadi bang, kan kita nggak mungkin kita tadi mau menyapa Allah nggak mungkin hoi, kan nggak mungkin gitu. Iya, kenapa begini? Udah sekarang gini aja bang, memang itu Islam. Nah, makanya saya bilang mumet. Memang Islam mumet, rumit, banyak aturannya. Makanya udah rumit tidak pasti masuk surga. Sudahlah rumit, sudahlah nggak tahu kenapa begitu, sudahlah sholat 5 kali sehari, pusing, ganggu kerjaan. Setelah itu dikatakan mudah-mudahan kamu masuk surga. Makanya saya umpamakan masuk Islam itu seperti masuk menerima lowongan kerjaan yang bunyinya begini. Bekerjalah kepada saya dengan kerja yang sebaik-baiknya, semurni-murninya, berangkat jam 7 pagi, pulang jam 7 malam, akhir bulan mudah-mudahan kamu saya gaji. Itu Islam itu kayak begitu. Memangnya gini ya bang, apakah ada di agama lain itu dijaminkan surga? Apa kata Tuhan Yesus? Di agama lain dijaminkan surga. Oke, apa kata Tuhan Yesus? Enggak, Akulah Islam bang. Dengar dulu. Seandainya, ini dengerin dulu ya. Seandainya di agama lain ada menjanjikan surga. Di agama lain itu diterima di surga itu, pasti aku pindah ke sana. Karena Islamnya kan repot. Pagi-pagi mesti bangun, mesti mandi, puasa, banyak istighfar. Kan repot kan? Ya udah tahu rumet, kenapa diikutin? Sayangnya bang. Sayangnya di Al-Quran, di surga itu tidak menerima agama lain kecuali Islam. Justru jadi apaan kami? Baik. Justru inilah makanya saya bilang agama lain yang bisa menjaminkan yang diterima di surga sana, banyak orang pindah bang. Oke, baik. Karena yang diterima di sana cuma umat Nabi Muhammad bang. Sungguh hayalan saja. Hayalan saja. Baik. Bang, betul. Baik. Makanya dengar dulu lah saya ngomong. Silakan. Makanya di sana itu nanti disempurnakan. Bukan yang setelah berbuat dosa nanti dijanjikan masuk surga, langsung masuk surga. Enggak bang. Orang Islam sendiri pun nanti enggak langsung masuk surga. Ada prosesnya. Ditimbang dulu berat mana dosa antara pahala. Oke, bisa saya tanggapi? Yang katanya abang nanti di sana ditemani bidadari apa itu tidak segampang itu bang. Semua ada prosesnya. Oke. Jadi jangan abang salah-salahkan Islam. Jadi kami aja yang memang dijamin masuk surga, tapi mesti memperbanyak pahala daripada dosa. Karena di Al-Quran itu bang, yang diterima cuma agama Islam di dalam surga, yang lain no way. Yang diterima cuma umat Nabi Muhammad. Oke, sudah? Yang ada di surga. Dah. Baik, saya tangkap ya. Jadi teman-teman, apa yang diutarakan oleh Miss Nara tadi itu tidak benar. Ajaran agama Islam tidak benar. Katanya mau ditanggapi. Boleh nggak ditanggapi? Boleh ditanggapi? Boleh banyak protes, tapi protesnya yang aneh-aneh. Baik. Kalau saya ngomong pakai dalil, kalau saya ngomong pakai Al-Qur'an, kalau dia ngomong pakai Al-Cungur. Baik. Saya balikan kamera saya. Kita adu Al-Quran versus Al-Cungur. Baik.
Kita buka ini Quran surat Maryam ayat yang ke-71 ya. Apa dikatakan? Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Betul. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Selamat umat muslim mendatangi neraka. Ini jelas ayatnya. Ya, surat Maryam ayat 71. Makasih. Nah, saya akan kuatkan lagi. Saya akan kuatkan dengan Quran surat Al-Ahqaf. Ya, kelihatan ya? Quran surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Apa dikatakan di sini? Qul ma kuntu, ya, qul, katakanlah aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul dan aku tidak mengetahui. Perhatikan, Muhammad disuruh berkata, aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Muhammad tidak tahu dia, bahkan dia katakan dia tidak dijamin masuk surga. Nih, perhatikan ya. Apakah Muhammad dia tahu masuk surga? Nih. Perhatikan. Saya akan tunjukkan hadisnya di mana Muhammad dikatakan tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Perhatikan. Saya akan bacakan. Saya akan bacakan ya. Hadisnya, sabar. Sabar ya teman-teman ya. Nih. Bang, apa kebanyakan baca hadis itu di dalam Islam aja. Kalau Bang, saya harus ada dalilnya. Nih. Kalau saya ada dalilnya. Suatu ketika Rasulullah pernah ditanya, ya. Dia berkata begini, tidak ada nih, ya. Nih. Perhatikan ya. Dikatakan bagaimana cara memahami akidah benar sebelum dibahas, kita kutip terlebih dahulu hadis dari Rasulullah sebagai berikut. Artinya, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku, kecuali dengan rahmat Allah. Jadi Muhammad tidak pernah menjamin masuk surga. Ini jelas sekali. Tidak juga denganku. Bahkan seorang profesor, seorang ahli, seorang tafsir Al-Quran, seorang ulama besar, namanya Profesor Dr. Quraisy Shihab, bapak dari Najwa Shihab. Apa dikatakan? Nih, ya kan? Saya akan tunjukkan pernyataan dari Quraisy Shihab ya. Nih ya, sebentar. Bahwa kata beliau, Muhammad itu tidak benar dijamin masuk surga. Supaya umat muslim jangan, atau umat muslim berhenti menebar hoax. Perhatikan ini. Ini dalam acara buka puasa nih ya. Dengarkan. Nih, dengarkan. Pertanyaan saya ataupun dia tentang kemuliaan di sisi Allah, Pak Quraisy. Itu kan kalau Nabi Muhammad kan sudah istilahnya sudah dijamin sebagai manusia yang paling mulia yang paling mulia. Perhatikan. Pertanyaannya begini, ada sudah dijamin masuk surga kan? Ya, itu orang yang mengklaim. Itu orang yang mengklaim bilang begini. Tenang dulu. Ini makanya umat muslim ini kalau nonton nggak pernah sampai habis. Tenang. Kalau nonton itu sampai habis. Yang menyebabkan kalian tersesat adalah belum selesai pesannya, kalian sudah keburu mengatakan amin. Belum selesai, dengerin dulu. Nah, untuk kita manusia-manusia yang hidup zaman sekarang ataupun masa yang akan datang gitu, apakah ada kemungkinan untuk bisa mengejar status seperti itu, Pak Quraisy? Paling tidak ya gitu, hampir seperberapanya lah gitu, agar kita merasa yakin. Iya, satu hal dulu, tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Surga itu hak prerogatif. Nah, tidak benar. Tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak benar. Ya kalau orang awam mengatakan Muhammad dapat jaminan surga, kalau Quran tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapnya dan juga terhadap umat muslim. Bahkan menurut Al-Quran, surat Maryam ayat 71, dan sudah ditetapkan bagi kalian untuk mendatangi neraka itu. Beneran. Udah sekarang gini aja Bang. Memang semua umat itu nanti pada di neraka. Tapi yang paling kekal itu, tapi nanti kami dinaikkan ke surga, kalian ditinggalin neraka selama-lamanya. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Yang jelas-jelas aja, yang diterima di surga itu hanyalah umat Islam.
Islam. Ya, mana dalilnya bahwa yang Bukan masuk loh, surga itu lain. umat muslim? Mana dalilnya? Dari tengok di Al-Quran. Bang, itu Kalau ada ayat tafsir Quran yang yang abang baca mengatakan itu bahwasanya keliru. umat muslim Keliru masuk tuh. surga, saya terjun dari Monas. Mana? Mana dalilnya umat muslim masuk Dari kemarin surga? abang kan tak terjun. Yang Kalau memang ada, abang- dengarkan, kalau memang dengarkan Nara. You bisa baca Al-Quran dengan artinya, pasti you tahu. Oke, Nara, saya mau bilang sama kamu begini. Di dalam Al-Quran, surat An-Naba, ayat 30, 31, 33, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu kebun-kebun anggur dan gadis-gadis montok. Itu yang dijanjikan. Nggak ada bilang, nggak ada di gadis-gadis montok, nggak ada di situ, clear, nggak ada. Itu hanya apa? Waduh, Kalau kebun anggur, bang, Anda akan Tahu nggak dikasih itu? gadis-gadis montok. Waduh, ini nggak ada ceritanya macam itu. Itu tidak semudah itu. iya, karena kamu masih Islam, makanya kamu nggak tahu itu. Coba kamu tahu itu, pasti kamu tidak jadi Islam lagi. Kenapa aku masih Islam? Karena Islamlah yang diterima di surga. Agama lain tidak diterima di surga. Baik, kita akan tunjukkan ya, kita akan tunjukkan kepada mereka. Bang, itu hadis-hadis yang you baca itu semua itu mungkin salah arti. Di dalam Islam ini, Bang, baca ayat aja, salah dengungnya aja udah salah arti. Iya, Misalkan masalahnya kan ini kan Al-Fatihah. yang kita baca tulisan, bukan dengungan kita. Yang kita baca kan Iya, tulisannya. Baik, saya akan bacakan ya. Betul. Waduh. Contohnya gini tuh dulu. Contohnya gini, baca Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah itu kan alham kan. Tapi kalau hanya itu di tenggorokan artinya udah beda dengan mulai aja. kerjaan orang Islam selalu begitu dari dulu itu aja yang Ada dibahas. dua arti, Bang. Berarti yang Iya, dalil-dalil yang you baca intinya, itu oke. salah. Intinya bagi orang-orang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah itu apa? Surga. Oke, kebun-kebun anggur, betul nggak? Kebun-kebun anggur, buah-buahan, dan sungai susu. Itu Dan betul. gadis-gadis yang berpayudara montok, betul nggak? Nggak ada, itu nggak ada. Gadis-gadis nggak ada. Yang ada bidadari untuk orang-orang takwa. Bukan semua, tidak sembarangan. Baik, kita akan bacakan saja ya. Kita akan bacakan saja ya. Sungguh mereka ini orang-orang yang nekat. Lagi, Bang. Oke, baik. Saya akan bacakan di dalam Quran surat An-Naba ayat 33. Saya balikan kamera saya. Luar biasa, kaum muslimin mengingkari kitabnya. Kaum muslimin malu dengan kitabnya sendiri. Perhatikan. Kok malu, gak malu. Yang Oke, coba baca ini. Coba baca ini. Dengungnya. Oke, coba baca ini. Nggak nampak aku. Waqa'iba. Ini loh, coba baca ini. Nggak pakai step, nggak. Waqa'iba. Waqa'iba. Atroban. Waduh. Apa arti waqa'iba atroban dan gadis-gadis montok yang sebaya? Ini loh Quran surat An-Naba ayat 33. Ini. Itu salah dengungnya itu. Makanya aku nggak berani baca karena salah dengung. Salah baca. Aduh, mendengung gitu, aja. Gini aja, baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah aja. Gini aja, Miss Nara. Gini aja, kamu punya Quran gak di situ? Sedikit. Gini. Ada. Oke, kamu punya Quran gak di situ? Ada. Oke, coba buka Quran surat An-Naba ayat 33 di situ, coba. Surat An-Naba ayat 33. Disangkain kita bohong-bohong. Silakan. Waduh, dia tidak mau dia kalau dikasih gadis-gadis berpayudara montok. Dia maunya dikasih pangeran-pangeran. Salah arti itu. Ya coba dibaca situ, coba. Surat An-Naba, kita mulai dari 31 coba. Hadiah sesungguhnya pahala bagi orang-orang yang bertakwa adalah jangan dibaca. Baca An-Naba 30, 31, 32, 33 coba baca. Lagi halangan Bang, nggak boleh baca. Alasan saja. Dia sudah tahu di situ tulisannya. Wah, benar di gadis-gadis montok. Ya, bukan, nggak ada gadis-gadis montok yang ada. Ya udah coba baca, coba baca 31, 32, 33. Baca. Yang ada air dijanjikan air. Baca dulu 31, baca 31-nya, baca 31-nya. Air susu dan buah-buahan. Baca 31.
Sesungguhnya, oke, dia agak minus. Coba abang di situ apa? Coba baca aja, kami yang baca. Nanti kalau saya yang baca, kamu tidak percaya, silakan. Udah apa baca dulu? Ya baca saja, kan kamu gampang sih baca itu, silakan. Udah minus, bang, nampak bang? Aduh, pantesan tidak nampak karena kamu tidak melihat di situ kebenaran. Pantesan Tapi saja di situ- masih Islam. Pesan saya begini saja, di situ- Nara. Tapi Nara, di situ pesan saya nggak ada begini. yang gadis montok itu, nggak ada di situ. Itu Ya, hanya karena salah. kamu gini Nara, gini. Ini serius ya, gini. Saya hanya mau berpesan kepada kamu begini. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itulah yang harus kamu ikuti. Kalau kamu mengikuti ajaran Muhammad, yang ada ya kayak begitu, gadis-gadis montok, Nah itu Ya kan? versi bidadari. yang Itu bukan nggak ada versi gadis saya. montok, yang ada bidadari surga, bidadari Itu surga bukan yang versi ada. saya, itu versinya Muhammad. Aduh, makasih Kunadi, Nggak ada makasih. ditulis di situ ya. Nggak Oke ada dah, ditulis kamu di situ. belajar dulu lah, ya, belajar dulu sana. Aduh, kamu baca saja tidak mau, dibawa dulu sana. Heran saya dengan mereka ini. Oke, kita kasih naik ada Naura.